saudara dan saudari di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara Soteria Show. Dan seperti biasa, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara dan saudari, orang yang lemah lembut adalah orang yang menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan. Ia adalah orang yang mau menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan. Nah, orang yang lemah lembut juga adalah orang yang mempunyai sikap setia. Kalau kita melihat firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Bilangan pasal 12, ayatnya yang ketiga, apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam kitab Bilangan pasal 12 ayatnya yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Nah, firman Tuhan katakan bahwa Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, saudara dan saudari. Mengapa firman Tuhan mengatakan demikian? Karena Musa itu punya sikap yang setia kepada Tuhan. Ya. Kalau kita melihat di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11, maksud saya Ibrani pasal yang ketiga, saudara dan saudari. Ya. Ayatnya yang kelima. Ya. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Nah, di sini dikatakan ya bahwa Musa itu mempunyai sikap yang setia dalam segenap rumah Allah, yaitu Israel. Bagaimana kesetiaan Musa ketika ia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, saudara dan saudara. 40 tahun, ya, itu mereka harus melalui padang belantara. Itu bukan waktu yang singkat, saudara dan saudara. Dengan segala macam persoalan ya, yang ada selama dia memimpin Israel di padang belantara itu. Banyak ya, persoalan-persoalan yang timbul, ya, bahkan yang dibuat oleh umat Israel itu sendiri.
banyak yang menyusahkan hati Musa waktu itu. Dan tidak heran kalau Musa dia berhasil memimpin Israel sampai mendekati tanah Kanaan. Karena apa? Orang yang lemah lembut atau orang yang lembut hatinya itu sesungguhnya bukanlah orang yang lemah, saudara dan saudari. Tapi dia adalah orang yang kuat, punya karakter yang kuat. Bukan kuat terlihat secara fisik, bukan. Tapi secara karakter. Dia mempunyai sikap yang kuat. Dan juga mempunyai sikap yang tegas. Nah, kekuatan dari karakternya ini ditunjukkan dalam sikap yang tegas. Contohnya, kalau di dalam Alkitab Perjanjian Baru, ialah Yesus, saudara dan saudari. Sama seperti Musa, Yesus juga adalah orang yang lemah lembut. Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi waktu itu, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan beroleh ketenangan, saudara dan saudara. Itulah yang ditawarkannya juga kepada kita saat ini, saudara dan saudara. Kalau kita mau menaati apa yang diperintahkan Yesus, maka kita akan beroleh yang namanya ketenangan jiwa. Nah, Yesus juga adalah orang yang setia dalam sikapnya. Kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal 3, kitab Wahyu pasal 3, di mana firman Tuhan berkata kepada malaikat jemaat yang ada di kota Laodikia, itu malaikat jemaat yang ada di kota Laodikia. Firman Tuhan katakan demikian, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Di sini dikatakan saksi yang setia dan benar. Jadi, yang dimaksud adalah Yesus, saudara dan saudara. Sama seperti Musa, dia mempunyai sikap yang setia kepada Allah, kepada Bapa yang di surga. Bagaimana kesetiaan Yesus itu menaati perintah Bapa. Dikatakan bahwa ia setia sampai mati. Sampai mati di kayu salib, saudara dan saudari. Dan itu juga yang memberikan gambaran bahwa Yesus itu adalah orang yang punya karakter kuat. Jadi saya katakan sekali lagi, orang yang lemah lembut
atau lembut hatinya itu bukan orang yang lemah, tapi sebaliknya adalah orang yang kuat. Ya, kuat saudara dan saudari. Ya. Dan ketegasan Yesus, ya, bagaimana kekuatan dari sikapnya itu, ya, karakternya itu ditunjukkan dalam ketegasannya ketika dia mengusir, ya, para pedagang yang berjualan di pelataran bait suci. Bagaimana ketika dia masuk ke halaman bait suci, ya, dia balikkan meja-meja yang ada, ya, bahkan dagangan mereka, ya, itu dia serahkan ke sana kemari, ya, sambil dia mengatakan, ya, rumahku, ya, rumah Bapakku akan disebut rumah doa, tapi kamu malah menjadikannya sebagai sarang penyamun. Saudara dan saudari, lihat dari perkataannya ini, ya, begitu tegasnya dia mengatakan itu kepada orang-orang Yahudi yang waktu itu, ya, menjadikan pelataran atau halaman bait suci itu sebagai arena bisnis, ya, arena untuk berjual beli, untuk bertransaksi, saudara dan saudari. Ya. Sebagai anak Allah, ya, Yesus, ya, menunjukkan, ya, ketegasan dari sikapnya sebagai seorang yang berkarakter kuat, saudara dan saudara. Itu kita bisa lihat, ya, di dalam Injil. Nah, orang yang lembut hatinya, ya, juga adalah orang yang mau berserah diri kepada Tuhan. Ia mau seutuhnya menyerahkan, ya, secara totalitas, ya, kehidupannya itu, ya, hanya kepada Tuhan. Memiliki penyerahan diri yang begitu besar, saudara dan saudari. Ia tidak berpegang, ya, pada kehendaknya sendiri, tidak mempertahankan kehendaknya sendiri, ya, tapi justru kehendak Tuhanlah, ya, yang paling utama, bahkan yang boleh jadi, ya, di dalam kehidupannya, saudara dan saudara. Dia tidak mengeraskan hatinya, ya, pada apa yang menjadi keinginannya sendiri, saudara dan saudara. Ya. Dan itu kita bisa lihat, ya, bisa lihat pada diri Yesus. Bagaimana ketika ia berada di Taman Getsemani, waktu dia datang berdoa, ya, kepada Bapa yang di surga, ya, penyerahan diri Yesus yang sepenuhnya, ya, itu bisa kita lihat. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-26, Injil Matius pasal 26, bagaimana penyerahan diri Yesus, ya,
yang seutuhnya. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun, saudara dan saudari, ya, yang terlihat di dalam diri Yesus. Tidak ada. Ya. Walaupun di dalam hatinya dia merasakan kesedihan yang mendalam, ya, karena dia tahu, ya, bahwa ia akan atau ia harus minum cawan, ya, yaitu yang berisikan penderitaan, ya, yang harus dia tanggung untuk menebus dosa dunia ini, saudara dan saudari. Ya. Sebelum dia berdoa, dia berkata kepada murid-muridnya. Lalu katanya kepada mereka di dalam ayat 38, ya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Jangan, ya saudara dan saudari. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, ini, saudara dan saudari. Ya. Dia berdoa untuk yang ketiga kalinya. Ya, dia mengatakan yang sama, saudara dan saudari. Di dalam ayat yang ke-42, ya. Oh, ini doa untuk yang kedua kalinya, ya. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Lihat, begitu besarnya penyerahan dirinya, ya, sandarannya, kepercayaannya secara totalitas, ya, kepada Allah, ya, bahwa dia mau menyerahkan kehendaknya kepada Bapa yang di surga. Ya. Nah, saudara dan saudari, ya, kalau kita lihat juga, ya, bahwa orang yang lemah lembut, ya, atau yang rendah hati ini adalah orang, ya, yang mau mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti Musa, ya, dan Yesus. Ya. Hanya kehendak Tuhan yang jadi, ya, berarti apa yang difirmankan Tuhan, ya, itulah, ya, yang dia terima di dalam hatinya, ya, dan yang boleh jadi, ya, untuk dilakukannya di dalam kehidupannya, saudara dan saudari. Karena hanya orang yang lembut hatinya, ya, itu adalah orang yang bisa, ya, supaya benih firman Tuhan itu tertanam di dalam hatinya. Tidak bisa hati yang keras itu, ya, tidak bisa membuat benih firman itu, ya, jatuh, tertanam dan tumbuh. Tidak bisa, saudara dan saudara. Hanya orang yang lembut hatinya, ya, itu yang bisa ditanamkan firman. Nah, kalau kita melihat, ya,
di dalam surat Yakobus, ya. Surat Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-21, saudara dan saudari. Ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman Tuhan, ya, itu punya kuasa untuk menyelamatkan jiwa kita, saudara dan saudara. Dan itu hanya mungkin, ya, kalau kita mempunyai hati yang lemah lembut, ya. Karena hanya hati yang lembut, ya, yang bisa firman itu tertanam di dalamnya, saudara dan saudara. Dan firman itu akan tumbuh, ya, di dalam kehidupan kita, ya, berbuah, ya, dan nantinya, ya, firman itu juga yang akan menyelamatkan jiwa kita, saudara dan saudara. Nah, itulah, ya, itulah orang yang lemah lembut, saudara dan saudara. Dan firman Tuhan katakan bahwa orang yang lemah lembut itu adalah orang yang akan memiliki bumi. Ya, saudara dan saudara. Ya. Orang yang akan memiliki bumi dalam arti secara rohani, ya, bukan memiliki bumi dalam arti secara fisik ini, ya, kita akan memiliki tanah, ya, atau segala sesuatu yang ada di bumi ini. Bukan, saudara dan saudari. Ya. Tapi secara rohani dialah yang akan, ya, memiliki, ya, atau mewarisi tanah air yang rohani, yaitu tanah air surgawi, saudara dan saudari. Seperti yang tertulis di dalam surat Ibrani, ya, surat Ibrani, kalau kita melihat di dalam pasalnya yang ke-11, ya, bahwa orang-orang yang beriman, saudara dan saudari, itu adalah orang-orang yang akan mewarisi janji-janji Tuhan. Ya. Tetapi di bumi ini, ya, bukan di bumi ini, ya, Tuhan itu akan menggenapi janjinya, ya, kepada orang-orang yang percaya. Baik di dalam perjanjian lama, ya, juga di dalam perjanjian baru. Sesungguhnya bukan apa yang ada di bumi ini, saudara dan saudari. Dan itu sudah diberitahukan Tuhan sejak zaman Abraham, Bapak Abraham, saudara dan saudari. Ya. Kalau kita mulai membacanya dari Ibrani pasal 11, ya, ayatnya yang ke-13. Ya. Dalam iman, ya, dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tidak. Ya. Tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini.
Mereka hanya mengakui sebagai orang asing dan pendatang di bumi ini. Hanya numpang lewat. Ya, saudara dan saudari. Orang-orang beriman itu hanya orang yang numpang lewat di bumi ini. Ya, bukan orang yang mengharapkan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Bukan. Ya. Kalau pengharapan kita itu hanya tertuju, ya, kepada yang fana ini, ya, kepada segala yang akan binasa ini, yang akan berakhir ini, saudara dan saudari, maka dia adalah orang yang sia-sia saja sudah menjadi percaya kepada Yesus. Ya, orang yang sudah sia-sia saja menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Kalau pengharapan dan kesejahteraan hidupnya, ya, tergantung hanya kepada segala yang fana di bumi ini. Ya, karena Yesus katakan apa? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi jiwanya binasa? Apakah yang dapat diberikannya, ya, sebagai ganti dari jiwanya itu, saudara dan saudara? Tidak ada. Tidak ada apapun di bumi ini, ya, dapat menjadi garansi atau jaminan untuk menggantikan jiwanya. Tidak ada. Ya. Karena berkat rohani itu adalah bukan yang terlihat, tetapi yang belum kita lihat, saudara dan saudari. Dan itu sudah dilihat, ya, melalui mata iman oleh mereka yang hidup di dalam perjanjian lama, umat Tuhan di dalam perjanjian lama, orang-orang percaya. Ya, kalau kita lanjutkan lagi, ya, yang tertulis di dalam surat Ibrani pasal 11, ya, saya ulangi lagi dari ayat yang ke-13, ya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Ya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ya. Ayat yang ke-14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Mencari suatu tanah air. Ya, bukan tanah air yang ada di bumi ini. Ya, saudara dan saudari. Lihat ayat yang ke-16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Tanah air surgawi. Tanah air yang rohani. Ya. Tempat yang dijanjikan Tuhan, ya, kepada kita yang percaya kepada Yesus. Ya. Yaitu rumah Bapa yang di surga, saudara dan saudari. Ya. Rumah Bapa yang di surga itulah yang berada di tanah air surgawi itu, tanah air yang rohani, ya, seperti yang dijanjikan Yesus. Ya. Nah, lihat, ya, jadi itulah, ya, yang menjadi kerinduan mereka suatu tanah air, yaitu tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Ya. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Sebuah kota bagi mereka. Ya. Bukan Yerusalem yang ada di bumi ini, ya, kota yang dipersiapkan itu, yaitu Yerusalem surgawi.
kota yang rohani, saudara dan saudari. Ya, yang akan menjadi tempat kediaman para pengikut Yesus nanti. Ya, itulah yang akan dimiliki oleh orang yang lemah lembut. Ya, bumi, ya, sama artinya tanah. Ya, saudara dan saudari. Nah, kiranya demikian, ya, firman Tuhan yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan biarlah kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Amin.